Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI bab ketiga, yaitu memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Sikap berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman harus menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Oke teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke bab 3, pelajaran pendidikan agama Islam. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Nah, di poin A kita akan belajar tentang mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu wajib nggak teman untuk kita? Benar, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu harus butuh ilmu dalam kehidupan ini. Ya benar, ilmu itu sangat bermanfaat. Apa sih arti dari menuntut ilmu itu? Iya, artinya itu mencari ilmu, baik dengan cara melihat dan mendengarkan dan membaca dan apalagi mencatat. Iya, benar. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tempat Gua Hiro, Allah berkata, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Rasulullah itu pertama kali diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril itu, Iqra, bacalah. Jadi kita harus banyak-banyak membaca, karena membaca sumber ilmu ya. Tidak hanya membaca saja, kita bisa melihat. Jadi kita sebagai manusia harus rajin dan semangat menuntut ilmu. Iya teman-teman. Dan sekarang teman-teman mau belajar tentang hadis menuntut ilmu. Ada hadisnya loh teman. Mau tahu? Oke, kita masuk pertama ya. Hadis sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita menuntut ilmu diantaranya 1. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Karena ada hadisnya teman. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iya, teman-teman dihafalkan ya di rumah ya. Hadis menuntut ilmunya ya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Teman-teman, kita akan masuk ke hadis yang kedua. Hadis menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Berarti teman-teman, yang menuntut ilmu itu Allah udah janjikan akan mudah menuju surga. Iya teman. Teman-teman ingat gak sebelum belajar kita biasanya membaca doa terlebih dahulu. Sama-sama yuk kita membaca doa sebelum belajar.
Oke. Udah hafal kan semuanya? Pasti udah hafal dong. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman udah hafal semua ya. Iya, yang artinya apa teman-teman? Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah hamba kemudahan atas mencari ilmu tersebut ya. Teman-teman, sekarang kita memasuki poin yang kedua, yaitu memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 43. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhin ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada mereka yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selain di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihiddin," muttafaqun alaihi. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam agama. Muttafaqun alaihi. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 43 beserta hadis, di situ Allah menerangkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu bertanya jika ada hal yang kita tidak ketahui. Kita dapat bertanya apapun dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, dan bertanya pun juga harus pelan ya teman-teman. Bertanyalah kepada orang yang kita anggap beliau mampu menjawab pertanyaan kita dengan baik. Supaya ketika teman-teman bertanya, teman-teman dapat mengetahui jawabannya lebih singkat dan lebih dapat dipahami. Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Sebaliknya, jika kita tidak mau bertanya, maka tidak akan ada ilmu yang kita dapat. Nah, mulai sekarang, jangan malu ya teman untuk bertanya kepada siapapun dan bertanya apapun. Karena dengan bertanya, ilmu akan datang kepada kita. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar tentang bab 3. Yang pertama kita sudah belajar tentang mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Tadi siapa yang memperhatikan Miss Yani menjelaskan tentang menuntut ilmu? Wah, kelas Andalusia, Granada, Sevilla memperhatikan. Teman-teman hebat dapat menjawabnya. Yaitu menuntut ilmu adalah mencari ilmu baik dengan cara bertanya, melihat, mendengar, atau membaca teman-teman. Dan menuntut ilmu itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk di masa yang akan datang teman-teman. Di dalam hadis yang pertama berbunyi yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi kaum muslim. Kaum muslim itu termasuk laki-laki dan perempuan teman-teman. Bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga wajib menuntut ilmu. Di hadis yang kedua, yang artinya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yuk sama-sama yang mau masuk surga, kita harus lebih fokus lagi belajarnya, kita lebih fokus lagi menuntut ilmunya, dan pastinya kita harus mendapatkan ridho dari orang tua dan ridho Allah supaya cita-cita teman-teman dan apapun yang teman-teman inginkan dapat tercapai dan Allah ridhoi. Jadinya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan yang terakhir, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang artinya itu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.
Nah, teman-teman, jika tidak paham, teman-teman boleh tanya kepada ayah, kepada bunda, dan kepada miss-nya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar pendidikan agama Islam bab 3. Seru kan? Teman-teman, jangan lupa ya untuk dicek e-learningnya karena Miss sudah mengirimkan informasi mengenai tugas hari ini. Dan kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa'i